Di suatu padang yang tandus, di tengah panasnya terik matahari yang membakar tanah Karbala, terjadi sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Sebuah kisah yang menggetarkan hati, sebuah perjuangan yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang mulia. Imam Hussein, cucu tercinta Nabi Muhammad SAW, berdiri teguh dengan keyakinannya meskipun menghadapi kekuatan yang tak terbayangkan. Bersama para sahabatnya yang setia, mereka mengukir cerita yang akan menjadi warisan abadi bagi umat Islam, sebuah pengorbanan tanpa batas yang hingga kini menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Namun, kisah ini bukan hanya sekadar tentang perjuangan dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati, tentang keberanian yang melampaui ketakutan, tentang kesetiaan yang tak ternilai harganya. Mengapa Imam Hussein memilih untuk melawan meskipun segalanya sudah tampak mustahil? Apa yang membuat beliau dan para sahabatnya begitu teguh di tengah desakan maut? Apa makna sejati dari pengorbanan yang mereka lakukan? Di balik darah yang tertumpah, ada pelajaran hidup yang mendalam, yang seharusnya menginspirasi kita semua untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan, tidak peduli sebesar apapun tantangan yang kita hadapi. Namun kisah ini tidak hanya sekedar sejarah. Ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk merenung, untuk belajar, dan untuk lebih memahami arti sejati dari pengorbanan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, agar kita bisa menghargai lebih dalam apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap langkah perjuangan mereka. Jangan biarkan kisah ini hanya lewat begitu saja tanpa memberikan dampak pada diri kita. Jika kamu merasa tersentuh oleh perjalanan ini, pastikan untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jika ada hal yang kurang tepat atau jika kamu ingin menambahkan sesuatu yang bermanfaat, kami sangat menghargai masukanmu. Mari bersama-sama kita jaga agar cerita ini tetap hidup dengan benar dan terus memberi inspirasi. Mari simak kisah ini hingga akhir karena apa yang akan kamu temui adalah sebuah pelajaran berharga yang tak akan pernah terlupakan. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Karbala, oh Karbala, sebuah tanah yang diselimuti oleh pedang-pedang tajam, yang darah para syuhada menjadi air yang menyiraminya dan menjadikannya simbol dari keberanian yang tak tergoyahkan. Karbala bukan sekadar tempat, ia adalah jejak sejarah yang abadi, tempat di mana kebenaran diucapkan dengan penuh keberanian, seperti alunan lagu yang terus dikenang sepanjang masa. Karbala adalah sebaris puisi yang menggetarkan, melantunkan kisah kepedihan dan perjuangan yang tak pernah terlupakan. Di Karbala, matahari tak pernah padam. Cahaya yang menyinari tanah itu tak akan pernah tenggelam dalam dimensi sejarah. Kepedihan yang ada di sana dan kegetiran yang melingkupi tempat itu tetap hidup dalam hati setiap insan yang merdeka, meskipun upaya-upaya untuk melupakan atau menutupi kebenaran dari para tiran tak pernah berhenti. Di tanah ini, darah yang mengalir tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga menyuburkan semangat perjuangan. Suara lantang dan penuh keberanian dari Imam Hussein masih menggema di seluruh alam, menghantarkan pesan revolusi yang membakar semangat kemerdekaan dalam setiap jiwa yang mendengarnya. Imam Hussein adalah sosok yang tak akan pernah dilupakan. Suaranya seperti angin yang menghempas keras, menggoncangkan segala bentuk kezaliman. Suaranya adalah letusan dari gunung berapi yang tak dapat dibendung, memuntahkan api semangat untuk menegakkan keadilan dan melawan ketidakbenaran. Beliau mengajak umat manusia untuk berpikir, untuk tidak hanya menerima takdir yang penuh penindasan, tetapi untuk bangkit dan melawan segala bentuk penindasan itu. Beliau, Imam Hussein, adalah putra dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Latar belakang yang mulia ini membentuk pribadi yang begitu teguh dalam mempertahankan kebenaran, meskipun harus menghadapi segala bentuk penderitaan. Kepahlawanan beliau adalah legendaris,
menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dalam menghadapi kesulitan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar demi Tuhan dan kemanusiaan. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah, atau menurut riwayat lain pada tanggal 3 Sya'ban tahun yang sama. Kelahiran Al-Husain merupakan momen yang sangat dinantikan dan disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga Nabi, keluarga yang diberkahi oleh wahyu. Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang memberinya nama Al-Husain. Sejak kecil Al-Husain tumbuh dalam naungan kasih sayang dan bimbingan langsung dari kakeknya, Rasulullah SAW, ibunya Fatimah Az-Zahra, serta ayahnya Ali bin Abi Thalib membesarkan beliau dalam lingkungan yang dipenuhi dengan nilai-nilai luhur Islam. Dari kecil beliau telah mewarisi akhlak kenabian, menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai prinsip utama dalam hidupnya. Rasulullah SAW sangat mencintai cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau sering menggendong dan memeluk keduanya dengan penuh kasih. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua, maka cintailah siapa saja yang mencintai mereka." Cinta beliau kepada kedua cucunya begitu besar, hingga dalam banyak kesempatan beliau bersabda, "Mereka berdua adalah bunga yang harum dari dunia ini." Rasulullah SAW juga menegaskan, "Barang siapa mencintai Al-Hasan dan Al-Husain, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, berarti ia telah membenciku." Cinta dan perhatian Rasulullah SAW kepada Al-Husain bukan sekadar kasih sayang seorang kakek kepada cucunya, tetapi juga sebuah penegasan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Husain dalam Islam. Sejak kecil, beliau telah ditempa dengan nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Kepribadian luhur inilah yang kelak menjadikannya sosok yang abadi dalam sejarah. Sebagai lambang keberanian dan pengorbanan di jalan Allah, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan salat, Al-Hasan dan Al-Husain kerap bergantian menaiki punggung beliau dengan penuh keluguan seorang anak kecil. Melihat hal itu, beberapa sahabat berusaha menurunkan mereka. Namun Rasulullah SAW mencegahnya dan berkata, "Biarkan mereka, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi mereka. Barang siapa mencintaiku, maka hendaknya ia juga mencintai mereka." Diriwayatkan oleh Abu Hatim, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat wajah ahli surga, maka lihatlah wajah Al-Husain." Sejak usia belia, Al-Husain telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang syuhada yang kelak akan mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Meskipun saat itu beliau masih kanak-kanak, kedudukan dan masa depannya telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW seolah menjadi peringatan kepada umat agar senantiasa menghormati dan menjaganya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang melupakan pesan mulia tersebut. Puluhan tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum yang ingkar melupakan kedudukan tinggi yang dimiliki oleh Al-Husain. Mereka dengan cara yang keji dan tidak berperi kemanusiaan telah menumpahkan darah suci cucu Rasulullah, membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga Nabi dan seluruh kaum muslim yang mencintainya. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, pernah menegur kaum muslim ketika seseorang bertanya kepadanya mengenai hukum membunuh seekor lalat saat melaksanakan ibadah haji. Dengan penuh kemarahan, Ibnu Umar menjawab, "Orang-orang Irak bertanya kepadaku tentang hukum membunuh seekor lalat saat haji, sementara mereka telah membantai cucu Rasulullah. Bukankah Rasulullah telah menyebut mereka sebagai dua bunga harum di dunia ini?" Sejarah juga mencatat kesaksian Anas bin Malik yang pernah membandingkan dua pemandangan yang begitu kontras. Yang pertama adalah saat ia melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW mencium dan memeluk Al-Husain dengan penuh kasih sayang. Dan yang kedua adalah tragedi memilukan ketika cucu yang sangat beliau cintai itu dibantai dengan kejam di tanah Karbala. Betapa besarnya ironi dalam sejarah, di mana mereka yang seharusnya mencintai Ahlul Bait justru melupakan pesan Rasulullah
dan melakukan kezaliman yang tak terbayangkan. Salah satu peristiwa tragis setelah kesyahidan Imam Hussein adalah perlakuan keji yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad, gubernur Bani Umayyah di Kufah. Setelah kepala suci Imam Hussein dipenggal, ia diletakkan dalam sebuah baskom dan dibawa ke hadapan Ibnu Ziyad. Dengan penuh keangkuhan, Ibnu Ziyad menusuk-nusuk gigi depan Imam Hussein dengan tongkatnya seraya berkata, "Sungguh tampan wajahnya, biar aku bermain dengan kepalanya." Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan perbuatan tersebut, dengan penuh kepedihan berkata, "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Rasulullah SAW dahulu sering mencium mulut yang kini engkau sakiti dengan tongkatmu." Diriwayatkan oleh Az-Zahabi. Betapa pilunya ironi sejarah ini, di mana cucu kesayangan Rasulullah SAW yang pernah beliau peluk dan cium dengan penuh kasih, justru diperlakukan dengan kebiadaban yang tak terbayangkan. Abu Bakar As-Siddiq pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuka para pemuda di surga." Nama Imam Hussein senantiasa tertanam di hati Rasulullah SAW dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pesan-pesan kenabian yang beliau sampaikan. Sejak kecil, Imam Hussein tumbuh dalam lingkungan keluarga paling mulia dalam Islam. Keluarga yang dikenal sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Beliau mewarisi keutamaan, keberanian, dan keteguhan hati yang luar biasa. Lebih dari sekadar keturunan Rasulullah, beliau menjadi simbol kebenaran yang tak tergoyahkan, teladan keimanan, serta penjaga hukum-hukum Allah yang sejati. Imam Hussein tak pernah gentar menghadapi kezaliman. Keberaniannya sekeras baja dan semangatnya dalam menegakkan keadilan tak pernah surut. Beliau adalah pribadi yang tak tertandingi dalam keteguhan hati dan pengorbanan. Ketika kezaliman mengancam umat, beliau tampil di garis depan sebagai benteng pertahanan kebenaran. Karena sifat-sifat agung yang beliau miliki, sejarah Islam mencatat Imam Hussein bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai kekuatan aktif dan dinamis yang menginspirasi generasi demi generasi untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, meskipun harus menghadapi cobaan yang berat. Kaum Muslim sangat mencintai keluarga Rasulullah SAW dan menempatkan Imam Hussein sebagai salah satu pemimpin mulia dari Ahlul Bait. Tragedi kesyahidan beliau menjadi luka yang tak terobati dalam sejarah Islam, membekas dalam kesadaran umat sebagai duka yang mendalam dan tak berkesudahan. Kehilangan sosok seperti Imam Hussein bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi menjadi simbol perjuangan melawan kezaliman yang terus hidup di hati kaum Muslim. Kepribadian Imam Hussein memiliki daya tarik yang begitu kuat, bagaikan magnet yang menggetarkan hati dan membangkitkan emosi para pecintanya. Sejak berabad-abad lamanya, para penyair dan pujangga terus menciptakan bait-bait indah untuk mengenang pengorbanannya. Kesusastraan yang terinspirasi dari kisah beliau tak pernah surut. Tinta yang digunakan untuk menuliskan kisah perjuangannya seolah tak pernah habis, dan makna yang terkandung di dalamnya tetap hidup di setiap generasi. Atas nama Imam Hussein, semangat kebangkitan dan perjuangan melawan ketidakadilan terus berkobar. Darah yang tertumpah di Karbala menjadi simbol perjuangan Islam yang abadi. Nama beliau selalu dikumandangkan dalam slogan-slogan perlawanan terhadap tirani, menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kebenaran, dan diabadikan dalam berbagai peringatan yang terus digelar dari masa ke masa. Lagu-lagu pujian dan syair-syair yang menggambarkan kebesaran Imam Hussein terus bergema, menandakan bahwa pengorbanannya tak pernah sia-sia. Umat Islam menyadari betul bahwa cucu Rasulullah SAW, darah daging beliau yang suci, telah mengorbankan segalanya demi tegaknya agama ini. Darahnya yang tertumpah dan jasadnya yang dicincang di tanah Karbala menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu menang, meski harus ditebus dengan harga yang amat mahal. Kejahatan yang begitu keji dan memalukan telah dilakukan terhadap keluarga suci Nabi Muhammad SAW, sebuah tindakan yang sulit dibayangkan dan tak akan pernah terlupakan dalam sejarah Islam. Kezaliman yang menimpa mereka bukan hanya sekadar pembantaian, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan,
Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan terhadap musuh-musuh Islam sekalipun. Namun tragedi Karbala tidak hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga membangkitkan gelombang perlawanan yang mengguncang dunia Islam. Darah suci Imam Hussein yang tertumpah menjadi katalisator yang menggetarkan takhta Bani Umayyah hingga akhirnya runtuh. Perasaan bersalah dan penyesalan karena gagal membela keluarga Rasulullah SAW mengakar kuat di hati kaum muslim. Akibatnya, muncul berbagai gerakan yang bertekad menuntut keadilan atas tragedi tersebut. Di antara gerakan yang lahir setelah kesyahidan Imam Hussein adalah kelompok Tawabin, atau orang-orang yang bertobat. Mereka adalah sekelompok muslim yang merasa berdosa karena tidak sempat membantu Imam Hussein, sehingga mereka bangkit untuk menebus kesalahan mereka dengan perlawanan bersenjata. Selain itu, muncul juga gerakan yang dipimpin oleh Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi yang dengan gigih memburu dan menghukum para pelaku kejahatan terhadap Imam Hussein dan keluarganya. Sejak saat itu, serangkaian pemberontakan dan perlawanan terus terjadi dalam berbagai bentuk, menunjukkan bahwa tragedi Karbala tidak akan pernah dilupakan. Hingga kini, kaum muslim di berbagai penjuru dunia mengenang kesyahidan Imam Hussein melalui majelis-majelis peringatan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, mereka merekonstruksi peristiwa tragis Karbala, mengenang perjuangan dan pengorbanan Imam Hussein serta keluarganya. Raungan tangis yang menggema dalam majelis-majelis tersebut bukan sekadar ungkapan kesedihan, tetapi juga bentuk solidaritas dan kecintaan yang mendalam terhadap perjuangan cucu Rasulullah SAW. Air mata yang mengalir bukan hanya tangisan duka, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus dihidupkan sepanjang masa. Berabad-abad yang lalu, sebelum tragedi Karbala mengguncang dunia Islam, akar peristiwa itu telah tertanam dalam pergolakan politik yang penuh intrik dan pengkhianatan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslim berada dalam kondisi yang penuh keterkejutan dan kebingungan. Namun, dalam kesadaran kolektif mereka, tidak ada sosok yang lebih layak untuk memimpin selain Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh keyakinan, umat Islam pun memberikan baiat kepada beliau sebagai khalifah, menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi negara kepadanya. Namun, di tengah upaya Imam Ali untuk menegakkan keadilan, muncul gelombang perlawanan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Syam atas penunjukan Utsman bin Affan, dengan lantang menolak memberikan baiat kepada Imam Ali. Lebih dari itu, ia berani mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah tandingan, menciptakan jurang perpecahan yang semakin lebar dalam tubuh umat Islam. Sejarah mencatat bahwa Imam Ali harus menghadapi 3 kekuatan besar yang menentangnya. Pertama, kelompok Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah, yang dengan licik menggunakan politik dan tipu daya untuk mengamankan kekuasaannya. Kedua, kelompok Khawarij, yang awalnya merupakan bagian dari pasukan Imam Ali, tetapi kemudian berbalik menentangnya setelah kecewa dengan keputusan arbitrase dalam perang melawan Muawiyah. Ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, yang menuntut keadilan atas kematian Utsman, tetapi berakhir dalam pertempuran melawan Imam Ali. Di medan perang yang berkobar di Basrah, pasukan Imam Ali bertempur dengan gagah berani dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang luar biasa, Imam Ali berhasil menghancurkan pemberontakan tersebut. Namun tantangan belum berakhir. Di medan lain, Perang Siffin menjadi ajang pertarungan sengit antara pasukan Imam Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika kemenangan hampir di tangan Imam Ali, Muawiyah menggunakan tipu muslihat yang licik. Ia mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol perdamaian, menipu sebagian besar pasukan Imam Ali untuk menerima arbitrase. Perundingan yang dilakukan ternyata hanyalah jebakan politik, sebuah taktik kotor yang akhirnya melemahkan posisi Imam Ali. Imam Ali, yang sejak awal menyadari tipu daya ini, tidak dapat menghindari konsekuensinya. Keputusan arbitrase yang penuh dengan rekayasa ini justru memperkuat posisi Muawiyah,
dan semakin melemahkan kekhalifahan Imam Ali. Dari titik inilah benih-benih perpecahan dalam umat Islam semakin tumbuh subur. Kezaliman dan pengkhianatan mulai menjalar, membuka jalan menuju tragedi besar yang akan mengguncang dunia Islam, tragedi Karbala, di mana cucu Rasulullah SAW, Imam Hussein, akan menjadi saksi sekaligus korban dari kerakusan dan ambisi kekuasaan yang tak terbendung. Muawiyah akhirnya memenangkan perundingan dengan kelicikan yang dirancang oleh penasihatnya, Amr bin Ash. Kaum Khawarij yang sebelumnya merupakan bagian dari pasukan Imam Ali merasa kecewa dengan hasil arbitrase dan kemudian menarik dukungan mereka. Mereka menganggap Imam Ali telah berkompromi dalam perundingan dan berkhianat terhadap prinsip Islam. Dalam keadaan penuh gejolak ini, Imam Ali dengan tegas menghadapi kaum Khawarij dan berhasil menumpas mereka dalam pertempuran di Nahrawan, memukul mundur mereka hingga tercerai-berai. Namun, kebencian kaum Khawarij terhadap Imam Ali tidak mereda. Mereka merancang sebuah konspirasi besar, sebuah rencana untuk membunuh 3 tokoh utama yang mereka anggap sebagai sumber perpecahan dalam umat, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Ash, dan Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya bahwa dengan menyingkirkan ketiga pemimpin ini, umat Islam akan kembali bersatu dan terbebas dari konflik berkepanjangan. Dari ketiga target tersebut, hanya satu yang akhirnya menjadi korban, Imam Ali. Abdul Rahman bin Muljam, seorang dari kelompok Khawarij, melaksanakan rencana keji ini. Pada subuh yang tenang di tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, di Masjid Kufah, saat Imam Ali tengah khusyuk dalam sujudnya, pedang beracun dihunjamkan ke kepala beliau. Racun yang telah dilumuri di pedang itu menyebar cepat dalam tubuhnya. Dan 2 hari kemudian, pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah, Imam Ali menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia dalam keadaan syahid. Beliau bukan hanya seorang kepala negara, tetapi juga seorang pemimpin yang teguh memegang prinsip keadilan, penjaga kemurnian Islam, dan teladan dalam keberanian serta kebijaksanaan. Imam Ali adalah sosok yang tak tergoyahkan dalam memperjuangkan hak dan menegakkan nilai-nilai Islam. Ia tidak pernah tunduk pada kepentingan duniawi, tidak pernah memperjualbelikan kebenaran, dan tidak pernah gentar dalam menghadapi ketidakadilan. Kesyahidan Imam Ali bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah babak baru dalam sejarah Islam. Dengan wafatnya beliau, luka mendalam tergores di hati para pencinta kebenaran, dan kisah kepahlawanannya terus dikenang sepanjang zaman sebagai cahaya yang menerangi jalan perjuangan kaum mukminin. Setelah kesyahidan Imam Ali, dunia politik Islam memasuki fase yang semakin penuh intrik dan ketidakstabilan. Prinsip persamaan derajat dalam pemerintahan mulai bergeser secara drastis, dan pemikiran politik umat Islam mengalami goncangan hebat. Kekhalifahan yang sebelumnya berdiri kokoh kini mulai melemah, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan cerdik memperluas pengaruhnya, mengukuhkan kekuasaan yang semakin absolut. Tidak lama setelah Imam Ali wafat, Muawiyah secara sepihak menyatakan dirinya sebagai khalifah mutlak bagi seluruh kaum muslim. Padahal mayoritas umat masih menaruh kepercayaan besar kepada Imam Hasan bin Ali, putra sulung Imam Ali, yang memiliki kedudukan istimewa di mata umat Islam. Rasulullah SAW sendiri telah mengisyaratkan kepemimpinan Imam Hasan sejak lama, dan ketika ajal mendekat, Imam Ali telah meminta umat Islam untuk membayat putranya sebagai penerus kepemimpinan. Namun, Muawiyah menolak tunduk pada kepemimpinan yang sah. Alih-alih memberikan baiat kepada Imam Hasan, ia justru mengirim surat yang berisi tuntutan agar Imam Hasan menyerahkan kekhalifahannya. Surat itu dikirim bersamaan dengan ancaman yang jelas. Muawiyah menyatakan bahwa jika Imam Hasan tidak menyerahkan kepemimpinan secara sukarela, maka ia siap menghunus pedang dan melancarkan peperangan besar. Sejarah mencatat dengan jelas surat yang dikirimkan oleh Muawiyah kepada Imam Hasan, serta jawaban tegas yang diberikan oleh Imam Hasan dalam menanggapi ancaman tersebut. Surat ini menjadi bukti nyata bagaimana dinamika politik Islam saat itu dipenuhi dengan tekanan, tipu muslihat, dan pergulatan antara kebenaran dan ambisi kekuasaan.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung selalu berurusan dengan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang dapat memaksakan keputusannya, dan sungguh Dia amat cepat dalam menjalankan ketetapannya. Berhati-hatilah, karena ajal Anda berada dalam genggaman mereka yang tengah berkeliaran, membawa niat jahat dalam hati mereka. Anda tentu dapat melihat kelemahan yang ada pada pihak kami. Namun, seandainya Anda bersedia melepaskan ambisi yang Anda cita-citakan dan memilih untuk tunduk serta membayat kami, maka kami akan segera memenuhi segala janji yang telah kami tetapkan. Kami akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Lebih dari itu, kami akan menjalankan sesuatu, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Aisyah binti Qais bin Thalabah. Jika seseorang menaruh kepercayaan kepadamu, maka balaslah kepercayaan itu dengan ketulusan yang sama. Dengan begitu, setelah engkau tiada, namamu akan tetap dikenang sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Janganlah membenci pemimpinmu, karena ia lebih memiliki kekuasaan dan kelapangan daripada dirimu. Jika engkau merasa kekurangan, janganlah berpaling dan menjauh dari pemimpinmu. Engkau akan menjadi penerus dan penggantiku, karena sesungguhnya engkau lebih layak menduduki jabatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Imam Hasan atas surat Muawiyah. Aku telah menerima suratmu, yang di dalamnya engkau sampaikan keinginan serta maksudmu. Aku tidak serta-merta menolak untuk menjawab surat ini, karena aku takut berbuat zalim kepadamu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Berpeganglah pada jalan yang benar, karena kelak engkau akan mengetahui bahwa aku senantiasa berpihak pada kebenaran. Aku akan berdosa apabila aku mengucapkan kata-kata yang tidak jujur. Ketahuilah, Imam Hasan tidak akan pernah tunduk kepada Muawiyah, apalagi menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Kedudukanku sah dan legal, karena umat telah memberikan baiat kesetiaan kepadaku sebagai pemimpin mereka. Dan sebagai khalifah yang sah, Imam Hasan segera bersiap diri, mengerahkan pasukan serta rakyatnya untuk menghadapi Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pengikutnya. Namun kekuatan militer yang dimiliki Muawiyah jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan pasukan Imam Hasan. Muawiyah dengan liciknya berhasil mempengaruhi sebagian prajurit Imam Hasan dengan berbagai taktik, termasuk menyuap mereka dengan janji-janji kekuasaan dan kedudukan tinggi. Dalam situasi yang semakin sulit dan penuh tipu daya, Imam Hasan menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjaga nyawa kaum muslim dan mempertahankan agama Islam dari ancaman eksternal. Demi menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, serta demi menjaga stabilitas umat Islam, terutama di saat ancaman pasukan Romawi semakin nyata, Imam Hasan memilih untuk menahan diri. Keputusan ini diambil bukan sebagai bentuk kepasrahan, melainkan sebagai langkah strategis agar Islam tetap tegak berdiri. Oleh karena itu, Imam Hasan menandatangani perjanjian dengan Muawiyah sebagai bentuk diplomasi sementara agar umat Islam dapat hidup dalam keadaan yang lebih stabil setelah wafatnya Muawiyah. Perjanjian antara Imam Hasan dan Muawiyah. Dalam situasi penuh tekanan, Imam Hasan dipaksa untuk menyerahkan haknya atas kekhalifahan untuk sementara, sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang tercatat dalam sejarah. Perjanjian ini diriwayatkan dalam berbagai sumber dengan rumusan dan teks yang beragam. Secara garis besar, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. Berdasarkan syariat, perjanjian ini disepakati antara Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam kesepakatan ini, Imam Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa ia harus memerintah kaum muslimin berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta mengikuti jejak para khalifah yang adil dan jujur. 2. Tidak ada penunjukan khalifah. Setelahnya Muawiyah tidak diperbolehkan mengangkat atau menunjuk siapapun sebagai penggantinya setelah ia wafat. Kekhalifahan harus dikembalikan kepada Imam Hasan. Jika sesuatu terjadi pada Imam Hasan, maka hak kepemimpinan akan jatuh kepada Imam Husain.
3. Jaminan keselamatan bagi penduduk Hijaz, Madinah dan Iraq. Muawiyah tidak boleh menuntut balas kepada rakyat Madinah, Hijaz dan Iraq atas sikap mereka selama kepemimpinan Imam Ali. Masyarakat di wilayah tersebut harus dibiarkan hidup dengan aman tanpa tekanan atau hukuman atas pandangan politik mereka di masa lalu. 4. Larangan menghina dan mengutuk Imam Ali. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Muawiyah dilarang untuk mencaci, menghina atau mengutuk Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib dari mimbar-mimbar masjid. Mereka juga dilarang menyebarkan fitnah serta tidak diperkenankan mengutuk beliau dalam doa qunut setiap salat. 5. Jaminan keamanan bagi seluruh rakyat. Setiap individu dijamin keselamatannya, baik di tempat tinggalnya maupun dimanapun mereka berada. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap siapapun yang berbeda pandangan politik. 6. Kewenangan atas Baitul Mal Kufah. Muawiyah tidak memiliki hak untuk mengatur Baitul Mal di Kufah. Imam Hasan tetap memegang kendali penuh atas keuangan di wilayah tersebut. 2. Larangan berbuat aniaya dan menimbun kekayaan. Muawiyah tidak boleh melakukan tindakan zalim terhadap Imam Hasan, Imam Husain, para pengikutnya, serta keluarga dan pendukungnya. Tidak boleh ada penyitaan harta, penganiayaan, atau perampasan hak. Muawiyah juga dilarang menimbun kekayaan secara tidak adil dan merugikan umat Islam. Poin-poin perjanjian ini ditulis dengan jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Namun, bagaimana implementasinya di kemudian hari, sejarah mencatat kenyataan yang berbeda. Pengkhianatan atas kesepakatan dan awal dari krisis besar. Kesepakatan yang telah dibuat antara Imam Hasan dan Muawiyah sangat sulit untuk dijalankan, terlebih mengingat sikap Muawiyah sendiri. Ia pernah berkata di hadapan para pengikutnya, "Memang aku pernah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Hasan dan aku telah melunasinya. Namun kini, segala urusan telah berada di tanganku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi memenuhi janji-janji itu." Dengan pernyataan tersebut, berakhirlah masa kekhalifahan yang hak dan amanah. Imam Hasan yang telah menunda haknya atas kepemimpinan, akhirnya kembali ke Madinah setelah menyelesaikan berbagai urusan umat. Sayangnya, tidak lama setelah itu, beliau wafat, menyusul kesyahidan ayahnya, Imam Ali bin Abi Thalib. Namun, kisah ini belum berakhir. Perjuangan yang telah dimulai sejak konflik pertama dalam sejarah Islam antara Bani Umayyah dan keluarga suci Nabi terus berlanjut. Secara politik, kedua cucu Rasulullah, Imam Hasan dan Imam Husain, memilih untuk menarik diri dari kekuasaan. Namun, di bawah pemerintahan Muawiyah, propaganda untuk menyerang dan mendiskreditkan keluarga suci Rasulullah serta para pengikutnya semakin digencarkan. Ketegangan pun semakin memuncak setelah kesyahidan Imam Hasan. Masyarakat yang sebelumnya memberikan kesetiaan kepada beliau kini beralih kepada Imam Husain, menyatakan baiat dan menolak kepemimpinan Muawiyah. Melihat situasi tersebut, Muawiyah memiliki rencana lain yang lebih besar dalam benaknya. Ia mengambil langkah berani dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerusnya. Ia bahkan memaksa rakyat untuk berbaiat kepada Yazid, meski itu adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip Islam. Tradisi pemilihan khalifah yang seharusnya berdasarkan musyawarah dan keadilan telah dicampakkan. Tindakan ini bukan hanya merusak sistem yang telah dijaga sejak awal Islam, tetapi juga menjadi awal dari krisis besar yang akan mengguncang dunia Islam di masa mendatang. Keputusan ceroboh yang diambil Muawiyah memicu kegelisahan di kalangan para tokoh terkemuka, termasuk Husain bin Ali, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan banyak tokoh lainnya. Sejarawan mencatat dengan jelas bagaimana mereka menolak dan menentang langkah ini. Pada tahun 50 Hijriah, Khurasan ditaklukkan oleh pasukan Muawiyah, dan di sana ia mengumpulkan rakyat Syam, memaksa mereka untuk berbaiat kepada putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus kekuasaan. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Muawiyah menjadi orang pertama yang menunjuk anaknya sebagai penerus kekuasaan ketika ia sendiri masih hidup dan berkuasa. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat,
sebab ada dua penguasa dalam waktu yang bersamaan, Muawiyah dan Yazid, dan orang-orang tidak tahu kepada siapa mereka harus memberikan kesetiaan. Setelah itu, Muawiyah mengirim surat kepada Marwan bin Hakam di Madinah, memerintahkannya untuk mengambil baiat atas nama Yazid. Di hadapan khalayak ramai, Marwan berkata, "Amirul Mukminin berpendapat bahwa putranya layak menjadi pemimpin kalian." Ini adalah sesuatu yang telah dipraktikkan oleh Abu Bakar dan Umar. Namun Abdurrahman bin Abu Bakar segera menyela dan membantah, "Tidak, ini adalah kebiasaan para kaisar Persia dan Raja Romawi." Abu Bakar dan Umar tidak pernah menunjuk anak-anak mereka sebagai penerus, tidak pula sanak keluarga atau sahabat-sahabat mereka. Pada tahun 51 Hijriah, Muawiyah berangkat menunaikan ibadah haji. Namun di balik niat ibadahnya, ia juga ingin memuluskan jalan bagi baiat kepada Yazid. Saat berada di Madinah, ia mendatangi Abdullah bin Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Umar, bukankah engkau pernah berkata kepadaku bahwa kau tidak rela hidup satu malam pun tanpa seorang pemimpin? Maka aku ingatkan, jangan sampai kau menimbulkan keributan di antara kaum muslim." Begitulah, langkah demi langkah Muawiyah terus memperkuat posisinya, sementara gelombang penolakan dari para tokoh Islam semakin membesar. Konflik yang berakar sejak wafatnya Rasulullah kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Ibnu Umar memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, "Sebelum engkau telah ada khalifah-khalifah yang memiliki putra, namun mereka tidak melakukan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Mereka memilih pemimpin bagi kaum muslim berdasarkan siapa yang mereka anggap paling layak dan terbaik. Putramu bukanlah lebih utama dibanding putra-putra mereka. Engkau memperingatkanku agar tidak menimbulkan keresahan di tengah umat, dan aku memang tidak akan melakukannya. Akan tetapi aku adalah seorang muslim. Jika kaum muslim telah mencapai kesepakatan atas suatu urusan, maka aku akan tunduk dan mengikuti keputusan mereka." Mendengar hal itu, Muawiyah hanya bisa berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Ibnu Umar." Setelah Ibnu Umar pergi, Muawiyah menemui Abdurrahman bin Abu Bakar yang menyampaikan dua syarat kepadanya. Namun Muawiyah menanggapi, "Kami berharap engkau menyerahkan perkara ini kepada Allah." Abdurrahman bin Abu Bakar pun menolak dengan tegas dan berkata, "Demi Allah, seharusnya engkau menyerahkan perkara ini kepada kaum muslim agar mereka bisa membahasnya dan menentukan pilihan terbaik. Jika tidak, maka kami yang akan memaksamu untuk mempertimbangkannya kembali." Setelah itu ia berdiri dan bergegas pergi seraya berdoa, "Ya Allah, Muawiyah telah menisbatkan semua ini kepadamu, maka cukupkanlah aku dalam menentangnya dengan cara yang engkau kehendaki." Melihat reaksi tersebut, Muawiyah segera berkata, "Tunggu, jangan ceritakan hal ini kepada penduduk Syam. Aku khawatir mereka akan menyerangmu. Tunggulah hingga malam tiba, maka aku akan mengumumkan kepada mereka bahwa engkau telah memberikan baiatmu. Setelah itu engkau bebas melakukan apapun yang kau inginkan." Tidak berhenti di situ. Muawiyah kemudian menemui Abdullah bin Zubair dan berkata, "Wahai Ibnu Zubair, engkau tak ubahnya seperti seekor rubah yang cerdik dan lincah. Engkau masuk ke satu lubang dan keluar dari lubang yang lain. Engkau telah membuat dua sahabatmu, Abdurrahman bin Abu Bakar dan Abdullah bin Umar, mengubah pendapat mereka." Namun Abdullah bin Zubair menjawab dengan nada marah, "Jika engkau benar-benar tidak menginginkan kekuasaan, maka jangan berharap memilikinya. Jika engkau membawa putramu kemari untuk dibaiat, lalu setelahnya kami memberikan baiat kepadanya, maka kepada siapa lagi kami harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan? Tidak mungkin kami berbaiat kepada dua orang sekaligus." Setelah mengatakan hal itu, ia segera berdiri dan pergi. Sementara itu Muawiyah naik ke atas mimbar. Setelah memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkata, "Kita telah menyaksikan bahwa apa yang dibicarakan oleh sebagian orang sesungguhnya hanyalah isu yang lemah dan tidak memiliki dasar sama sekali. Tanpa bukti mereka menyebarkan kabar bahwa Ibnu Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar dan Ibnu Zubair menolak memberikan baiat kepada Yazid. Namun kenyataannya mereka telah tunduk dan patuh kepadanya. Mereka mendengarkan perkataannya serta telah memberikan kesetiaan mereka." Mendengar hal itu,
orang-orang Syam pun marah dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan merasa puas sampai mereka sendiri yang mengumumkan baiatnya secara terang-terangan di hadapan umum. Jika tidak, kami akan menindak mereka dengan keras." Muawiyah kemudian menjawab, "Segala puji bagi Allah. Betapa cepatnya orang-orang ini mendorong suku Quraisy ke dalam pertikaian. Aku tidak ingin mendengar lagi perdebatan ini dari kalian untuk selamanya." Setelah berkata demikian, ia turun dari mimbar. Di tengah keramaian, masyarakat mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Benarkah Ibnu Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan Ibn Zubair telah berbaiat? Mereka berusaha mencari kepastian atas kabar tersebut. Namun ketiga tokoh itu dengan tegas membantah, "Tidak, demi Allah, kami tidak pernah memberikan baiat kami." Namun orang-orang tidak percaya dan bersikeras, "Bohong, kalian sudah berbaiat kepada Yazid." Ketika perdebatan semakin memanas dan keributan mulai terjadi, Muawiyah pun memilih untuk meninggalkan tempat itu dan berangkat menuju Syam. Setelah Yazid naik sebagai penguasa baru yang berpusat di Damaskus, Syam, ancaman terhadap keselamatan Imam Hussein yang tinggal di Madinah pun semakin nyata. Mata-mata mulai disebar untuk mengawasi setiap gerak-gerik cucu Rasulullah tersebut. Demi menjaga keselamatan diri dan keluarganya, beliau akhirnya memutuskan untuk pindah ke Mekah. Sementara itu, penduduk Kufah yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan kekhalifahan merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka menginginkan perubahan dan menaruh harapan besar kepada Imam Hussein. Oleh karena itu, mereka mengirimkan surat memohon agar beliau datang ke Kufah dan bersedia menerima baiat mereka sebagai khalifah. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk Muslim di Kufah telah siap menyambut kedatangannya dan memberikan kesetiaan kepadanya. Meskipun kabar itu menjadi angin segar bagi Imam Hussein karena menunjukkan adanya dukungan besar untuk menentang kezaliman Yazid, beliau tidak serta-merta menerima permintaan tersebut. Sebagai langkah awal, beliau mengutus Muslim bin Aqil ke Kufah untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Setibanya di Kufah, Muslim bin Aqil segera mengamati situasi dan melaporkan bahwa penduduk Kufah benar-benar telah bertekad untuk memberikan baiat kepada Imam Hussein. Ia pun menulis surat kepada beliau, menginformasikan bahwa kondisi di Kufah sangat mendukung dan penduduknya siap menegakkan kebenaran. Namun, kabar kedatangan Muslim bin Aqil dan rencana pembaiatan Imam Hussein akhirnya sampai ke telinga Yazid. Menyadari hal itu, Yazid segera mengambil tindakan dengan mengganti gubernur Kufah, Nu'man bin Bashir, dengan Ubaidillah bin Ziyad, seorang pemimpin yang dikenal keras dan kejam. Pergantian kepemimpinan ini membuat penduduk Kufah ketakutan. Tekanan dan ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad semakin menyulitkan keadaan, hingga Muslim bin Aqil pun berada dalam bahaya besar. Setelah berusaha bersembunyi di rumah salah seorang penduduk, akhirnya Muslim bin Aqil tertangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Tanpa belas kasihan, ia kemudian dieksekusi. Situasi di Kufah yang telah berubah drastis serta kematian Muslim bin Aqil tidak segera diketahui oleh Imam Hussein. Ia masih berpegang pada kabar sebelumnya yang diterimanya melalui surat dari utusan yang dikirimkan beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa penduduk Kufah siap memberikan baiat kepadanya. Keyakinan ini mendorong Imam Hussein untuk bersiap berangkat ke Kufah, namun sejumlah sahabat dan anggota keluarganya mencoba mencegahnya. Mereka khawatir akan perubahan sikap penduduk Kufah dan mengingatkan bahaya yang mungkin mengancamnya. Abdullah bin Abbas, salah satu kerabat dekatnya, berkata, "Aku khawatir mereka akan mengkhianatimu dan meninggalkanmu sendirian menghadapi musuh. Bahkan tidak mustahil mereka justru berbalik menyerangmu dan berlaku kejam terhadap keluargamu." Nasihat serupa juga datang dari Abdullah bin Ja'far, ipar Imam Hussein. Dengan penuh kegelisahan, ia menulis surat dari Madinah dan mengutus kedua putranya untuk mengantarkan surat tersebut langsung kepada Imam Hussein. Dalam suratnya, ia menuliskan, "Aku memohon dengan sangat agar engkau membatalkan rencana keberangkatan ke Kufah setelah menerima surat ini. Aku sungguh mengkhawatirkan keselamatanmu, juga keluargamu. Jika sesuatu yang buruk menimpamu, maka bagaikan cahaya yang padam di muka bumi ini."
engkau adalah harapan bagi seluruh orang beriman. Meskipun berbagai nasihat dan peringatan terus disampaikan oleh keluarga serta para sahabatnya, Imam Husain tetap teguh pada keputusannya untuk pergi ke Kufah. Kesedihan menyelimuti penduduk Mekah saat mereka menyaksikan kepergiannya bersama rombongan. Pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 60 Hijriah, Imam Husain akhirnya berangkat menuju Kufah dengan penuh keyakinan. Sebelum memasuki Kufah, beliau mengutus Qais bin Musyar as-Saidawi untuk memastikan kembali keadaan di kota tersebut. Namun malang tak dapat ditolak, Qais tertangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Tanpa ampun ia pun dieksekusi, sama seperti Muslim bin Aqil. Ketika Qais bin Musyar as-Saidawi sedang menjalankan tugasnya, Imam Husain menerima kabar duka tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil serta perubahan drastis yang terjadi di Kufah. Keadaan yang semula terlihat menjanjikan kini berbalik menjadi ancaman besar. Namun meskipun telah mengetahui situasi ini, Imam Husain beserta sebagian rombongannya tetap melanjutkan perjalanan menuju Kufah dengan penuh keyakinan. Ketika kabar kedatangan Imam Husain dan rombongannya menyebar, penduduk Kufah yang sebelumnya mengaku lebih dari 100.000 orang siap berbayat kepadanya, justru menyambutnya dengan sikap dingin dan penuh ketidakpastian. Kekhawatiran keluarga dan para sahabat Imam Husain di Mekah yang sebelumnya telah berusaha mencegah keberangkatannya, ternyata terbukti benar. Pada tanggal 2 Muharram, 61 Hijriah, rombongan Imam Husain akhirnya tiba di Karbala. Mereka berada di bawah pengawasan ketat pasukan berkuda yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan tersebut dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang ditugaskan untuk mengawasi serta membatasi gerak-gerik Imam Husain dan para pengikutnya. Sementara itu, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, tidak tinggal diam. Ia segera menyiapkan pasukan besar berkekuatan 4.000 prajurit dengan persenjataan lengkap. Pasukan ini dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash. Dengan pasukan yang begitu besar dan persiapan yang matang, mereka berencana menghadapi Imam Husain dan para pengikutnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Dari sini kita mulai meringkas kisah peperangan yang begitu panjang. Karbala 10 Muharram menjelang petang, Imam Husain terus berjuang menembus barisan musuh. Ayunan pedangnya mengoyak pasukan lawan, diiringi jeritan kesakitan dari para prajurit yang tumbang satu persatu. Korban dari pihak musuh semakin banyak berjatuhan. Pasukan lawan mulai goyah, tak mampu menahan serangan Imam Husain yang penuh keberanian dan kegigihan. Melihat situasi ini, Shimr bin Zijauzan segera menghampiri komandan pasukan Umar bin Sa'ad. "Wahai Umar, orang ini, Imam Husain, akan dengan mudah menghabisi kita semua jika terus dibiarkan seperti ini," ujarnya dengan penuh kekhawatiran. Umar bin Sa'ad yang mulai cemas bertanya, "Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan?" Shimr pun memberikan saran, "Bagilah pasukan menjadi 3 kelompok. Yang pertama pasukan pemanah, yang kedua pasukan pejuang bersenjata pedang, dan yang ketiga pasukan yang akan menyerang dengan batu dan api. Setelah itu, perintahkan mereka menyerang Imam Husain secara serempak." Sambil menyaksikan dari kejauhan bagaimana Imam Husain dengan gagah berani menghadapi musuh-musuhnya, Shimr menambahkan, "Hanya dengan cara inilah kita bisa mempercepat kematiannya dan meminimalisir korban di pihak kita." Usulan Shimr diterima. Umar bin Sa'ad segera menarik mundur pasukannya untuk mengatur ulang strategi. Ia membagi pasukan sesuai dengan saran Shimr. Tak lama kemudian, ratusan anak panah, tombak, batu, serta api dilepaskan secara bersamaan ke arah Imam Husain. Putra dari Sayyidina Ali itu tak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Luka-luka di tubuhnya semakin banyak, darah terus mengalir. Meski begitu, Imam Husain tetap bertahan, berusaha mengadakan perlawanan dengan sisa tenaganya. Di tengah serangan brutal itu, tiba-tiba sebuah anak panah beracun yang ditembakkan oleh Hurmala bin Kahil al-Asadi menancap di dada suci cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain terhuyung, kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya terjatuh dari kudanya. Luka di dadanya menganga dan darah segar membasahi tubuh sucinya. Dengan sisa tenaganya,
ia berusaha menahan rasa sakit dan mencoba untuk bangkit. Namun, sebuah anak panah kembali melesat dari arah samping. Kali ini dihujamkan oleh Abu Qudamah Al-Amiri. Panah itu menancap dalam di dadanya, membuat tubuhnya kembali roboh ke tanah. Ia terbaring di tengah kepungan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Tubuhnya penuh dengan luka. Diperkirakan ada sekitar 67 luka sabetan pedang dan 139 tusukan yang menghiasi tubuh cucu Rasulullah itu. Dalam keheningan, setiap luka itu seolah menceritakan kisah perjuangan dan pengorbanannya. Seakan-akan setiap goresan dan sayatan menjadi lembaran dalam sebuah kitab besar yang penuh dengan kisah kesabaran, keberanian, dan perlawanan terhadap kezaliman. Namun meski tubuhnya telah bersimbah darah, kebencian musuh-musuhnya belum juga mereda. Dengan sisa kekuatannya, Imam Husain mencabut panah yang masih tertancap di dadanya. Bibirnya yang pucat bergetar, menahan rasa sakit yang begitu hebat. Darah segar kembali menyembur dari luka itu, membasahi janggut sucinya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengusap darah di wajahnya, seraya berucap, "Beginikah cara kalian membalas jasa kakekku? Dengan tubuh berlumuran darah inilah aku akan menghadap kakekku, agar beliau mengetahui betapa kalian telah membenci kebenaran dan agamanya." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, tubuh Imam Husain melemah dan akhirnya jatuh pingsan. Pasukan musuh hanya berdiri, menatap tubuh itu tanpa berani mendekat. Mereka ragu, tak tahu apakah Imam Husain telah wafat atau masih bernapas. Namun setelah beberapa saat berlalu dan tubuh suci itu tak juga bergerak, tiba-tiba seorang prajurit bernama Zur'ah Al-Kindi melompat dari kudanya. Dengan keji, ia mendekati jasad Imam Husain dan menduduki tubuhnya yang telah tak berdaya. Karbala, 10 Muharram 61 Hijriah. Zur'ah bin Syarik mengayunkan pedangnya. Tebasan pertamanya mengenai bahu kiri Imam Husain, sementara ayunan keduanya mengarah ke leher beliau. Namun kebrutalannya tak berhenti di situ. Zur'ah dengan keji menancapkan ujung pedangnya ke wajah suci. Pejuang sejati dari Bani Hashim itu, Imam Husain, yang semula tak sadarkan diri tersentak oleh rasa sakit yang luar biasa. Namun kondisinya yang sudah sangat lemah membuatnya tak lagi mampu berteriak. Dengan suara lirih beliau berdoa, "Semoga Allah menempatkanmu di tempat yang layak bagimu, di neraka, bersama orang-orang durjana lainnya." Pedang Imam Husain telah dirampas. Kini pemimpin para pemuda surga itu terduduk di atas tanah tanpa senjata. Tubuhnya yang penuh luka masih terus mengucurkan darah, sementara pasukan berkuda, musuh berputar-putar di sekelilingnya, menantikan saat terakhirnya. Teriakan pasukan Umar bin Sa'ad menggema, mengalahkan suara tangisan Zainab dan saudari-saudarinya di kejauhan. Di tengah kekacauan itu, terdengar perintah lantang dari belakang, suara Umar bin Sa'ad sendiri. "Apa yang kalian tunggu? Cepat selesaikan." Imam Husain tergeletak tak lagi mampu bergerak. Perlawanan telah berakhir. Tiba-tiba Syaib bin Rib'i muncul dari barisan pasukan dan dengan langkah tergesa mendekati Imam Husain. Semua mata tertuju padanya, seolah ia akan mengakhiri segalanya. Namun sesuatu terjadi. Secara tak terduga, lelaki yang dikenal sebagai seorang yang kejam itu tiba-tiba berhenti. Ia menatap Imam Husain yang tak berdaya, lalu berbalik kembali ke barisannya. Melihat hal ini, Sinan bin Anas mengejeknya dengan nada penuh cemoohan. "Mengapa kau tiba-tiba menjadi penakut? Apa yang membuatmu mengurungkan niat untuk membunuh Husain? Tahukah kau, ia tiba-tiba membuka matanya dan seketika kulihat wajah kakeknya Muhammad." Syaib bin Rib'i mengutarakan alasannya. "Kau memang penakut," jawab Sinan sambil memisahkan diri dari barisannya menuju Imam Husain. Ketika hendak mengayunkan pedangnya ke arah leher Imam Husain, Sinan tiba-tiba melepaskan pedangnya dan lari meninggalkan tubuh tak berdaya itu sendirian. "Hai, mengapa engkau lari terpirit-pirit seperti burung unta dikejar harimau?" ejek Shimr. "Sungguh wajahnya adalah wajah Muhammad," jawab Sinan sambil menundukkan wajahnya. "Dasar keturunan pengecut kejam," ejek Shimr. Shimr menghampiri tubuh yang tergeletak itu. Manusia berwajah sangat buruk itu kini sedang duduk di atas dada Imam Husain. "Hai,
Jangan samakan aku dengan dua orang yang tadi mendatangimu, ejeknya. Sementara tangan kirinya mempermainkan janggut adik Imam Hasan itu. Siapa kau? Apa yang membuatmu begitu biadab? Tanya Imam Hussein dengan suara terputus. Shimr, jawabnya singkat sambil menghunuskan pedangnya. Tahukah kau siapa orang yang sedang kau duduki? Siapakah aku? Tanya Imam Hussein. Iya, aku tahu kau adalah Hussein putra Ali dan Fatimah binti Muhammad, jawabnya datar. Lalu mengapa kau masih berniat membunuhku? Protes Imam Hussein yang mulai merasakan sesak di dadanya. Aku mengharapkan imbalan dari Yazid, sahutnya sambil meringis. Tidakkah kau mengharapkan syafaat dari kakekku Rasulullah? Tanya Imam Hussein kemudian. Sedikit imbalan dari Yazid lebih aku sukai ketimbang ayah, kakek, dan nenek moyangmu, bantah Shimr sombong diikuti tawa keras. Kalau memang kau harus membunuhku, maka berilah sedikit air minum lebih dulu, pinta Imam Hussein. Oh, itu mustahil. Sekali lagi, permintaanmu mustahil kami berikan. Kau akan mati dicekik rasa haus, sesaat demi sesaat. Sedikit air akan memperpanjang pertempuran. Bersabarlah sebentar, tak lama lagi kau akan diberi minum air telaga oleh kakekmu. Bukankah begitu? Ujarnya dengan nada hina, disusul tawa keras. Mendadak Shimr terdiam, dan setelah itu Imam Hussein berkata, "Bukalah kain penutup wajahmu." Shimr pun membuka kain penutup itu hingga terlihat wajahnya, dan sesaat kemudian ia menutupnya lagi. "Sungguh benar ucapan kakekku," ujar Imam Hussein. "Hai, apa ucapan kakekmu itu?" tanya Shimr penasaran. "Kakekku pernah mengatakan kepadaku bahwa pembunuhku kelak adalah seorang lelaki berwajah menakutkan. Tubuhnya dipenuhi bulu kasar hingga tampak tidak lebih memikat ketimbang babi hutan," jawab Imam Hussein, seraya memalingkan pandangan dan wajahnya. "Terkutuklah kamu dan juga kakekmu yang dengan kejam menyamakan aku dengan binatang seperti babi dan anjing. Aku akan membalas kata-kata kotor itu dengan perlahan-lahan menyiksa dirimu," kata Shimr dengan kebencian yang mendalam. Tragedi Karbala kini mencapai puncaknya, menyisakan rasa pilu yang mendalam. Dengan ketidakberperasaan, Shimr mulai mengiris satu persatu tubuh Imam Hussein, dan setiap luka yang ditimbulkan membuat Imam Hussein menjerit kesakitan. "Wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Hasanah, wa Jafarah, wa Hamzatah, wa Atilah, wa Abbasah, wa Qatilah." Terdengar teriakan penuh penderitaan dari Imam Hussein. Seiring berjalannya waktu, tubuh Imam Hussein yang mulia tak dapat lagi menghindari pedang kejam yang terus mengiris. Setelah semua upaya penyiksaan itu, Shimr memindahkan pedangnya yang sangat tajam ke bagian leher Imam Hussein. Dengan tindakan keji, kepala Imam Hussein digerakkan ke kiri dan ke kanan oleh Shimr bin Zil Jaushan, sosok yang tak tahu belas kasihan. Tak lama kemudian, kepala Imam Hussein terlepas dari tubuhnya. Kepala yang mulia itu akan dipersembahkan kepada Ibnu Ziyad sebagai hadiah dengan harapan mendapatkan imbalan dari kekuasaan yang menindas. Namun kepala yang terputus itu tetap menjadi simbol keteguhan yang tak pernah tunduk pada ketidakadilan. Kepala yang tetap mengucapkan, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerah dan aku tidak akan pernah lari dari kebenaran meskipun harus melawan kekejaman yang paling besar." Kepala Imam Hussein bukan hanya sebuah simbol penderitaan, tetapi juga lambang perlawanan yang teguh terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, meski harus membayar dengan darah dan nyawa. Gema tangis dan raungan wanita-wanita keluarga Nabi Muhammad SAW membumbung tinggi setelah melihat pemisahan leher Imam Hussein dari tubuhnya. Tubuh yang penuh luka itu tergeletak setelah pedang manusia kejam itu dengan tenang membuka permukaan kulit leher Imam Hussein. Urwah bin Hawiyah melucuti pakaian Imam Hussein yang tergeletak. Al-Akhnaz bin Qais melepas sorban yang melilit kepala Imam Hussein. Al-Aswad bin Yazid mengambil paksa sepasang sepatu Imam Hussein. Jabalah memotong jari Imam Hussein karena kesulitan melepas cincin dari tangannya. "Hai, siapakah yang berani menginjak tubuh Hussein dengan kaki kudanya?" teriak Umar bin Sa'ad. "Kami," sahut 10 penunggang kuda. Tak lama kemudian, para penunggang kuda mulai menunggangi kudanya
dan secara kejam menginjak tubuh-tubuh yang tak berdaya itu. Tubuh pemimpin para pemuda surga itu pun terkoyak-koyak, terlempar, dan terbanting ke tanah. Sementara itu, Umar bin Sa'ad dan pasukannya merayakan kemenangan mereka dengan menenggak khamar. Di seberang sana, tangisan para wanita keluarga Nabi Muhammad menggema seketika saat melihat kuda jantan berwarna putih itu datang tanpa penunggangnya. Zainab dan para wanita keluarga Nabi berhamburan memeluk kuda yang penuh luka itu, seraya berkata dengan suara parau, "Tenggelamnya Imam Hussein debu-debu mengendap sudah, dan kuda-kuda pun tak lagi terdengar meringkik. Pedang-pedang yang bercucuran darah sudah tersarung rapi di sarungnya. Sementara itu, tombak dan lembing tergeletak, beberapa patah dan berlumuran darah. Dunia tampak mengelabu. Matahari perlahan beranjak enggan untuk tenggelam. Gurun gersang memanjang, lehernya terangkat tinggi, seakan-akan ingin menyaksikan kejahatan paling buruk yang telah dilakukan manusia terhadap sesama. Pohon-pohon kurma mengumpulkan dedaunannya seraya mengutuk dirinya sendiri karena tumbuh begitu dekat dengan tempat di mana manusia durjana telah melakukan kebiadaban yang tak termaafkan. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Di sebuah tempat terpencil di daerah Karbala, potongan-potongan tubuh itu terlihat lusuh, terbalut debu yang menandakan kesedihan tak terucapkan. Di sana, hanya potongan tubuh Imam Hussein yang tersisa. Sang pemimpin para syuhada bersama dengan 17 pahlawan Karbala lainnya yang setia berjuang hingga akhir, juga tergeletak tanpa daya. Anak-anak Imam Hussein, anak-anak saudaranya, anak-anak pamannya, dan sekitar 60 orang sahabatnya, semuanya telah kehilangan nyawa mereka dengan tragis. Mereka semua tergeletak di padang pasir yang panas, hanya keheningan yang menghiasi sekeliling mereka. Sahabat-sahabat yang mulia, inilah akhir dari kisah penuh pengorbanan yang luar biasa. Di padang Karbala, Imam Hussein, cucu tercinta Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabatnya, berdiri teguh melawan ketidakadilan dan penindasan, meskipun harus menerima nasib yang sangat tragis. Kisah Karbala mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan tanpa pamrih. Imam Hussein dan para sahabatnya memilih untuk menghadapi kebenaran, meski harga yang harus dibayar sangat tinggi. Mereka menjadi contoh nyata dari perjuangan yang tak mengenal lelah demi menegakkan keadilan, meskipun dunia seakan tak berpihak pada mereka. Ketika fajar menyingsing di hari yang penuh duka itu, satu persatu para pejuang yang setia gugur dengan penuh keberanian. Imam Hussein, dengan hati yang tabah dan jiwa yang mulia, akhirnya menemui syahid di padang Karbala. Meskipun kepalanya dipenggal, semangat dan perjuangannya tetap abadi dalam sejarah Islam. Kisah ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua tentang nilai-nilai kebenaran, keberanian, dan pengorbanan yang luar biasa. Peristiwa ini menggugah jiwa dan menorehkan luka mendalam dalam sejarah umat Islam. Semangat Imam Hussein dan para sahabatnya tetap hidup, menginspirasi kita untuk tetap teguh dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun harga yang harus dibayar sangat berat. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya mempertahankan kebenaran dan keadilan, serta mengingatkan kita untuk selalu berjuang di jalan yang benar, meskipun tantangannya sangat besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Coba Islam, agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang mendalam dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.